Halo, selamat siang. Nama saya Nathaniel Sutardi. Saya dari Sekolah Menengah Cemerlang kelas 9. Dan hari ini saya mau menjelaskan tentang Kementerian Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Oke, sekarang kita akan ke masa kemerdekaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Indonesia menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau diketahui juga dengan TKR dan diorganisasi menjadi Tentara Republik Indonesia yaitu TRI untuk memperbaiki komposisinya sesuai dengan prinsip militer internasional. Untuk menyatukan kedua angkatan bersenjata, TRI sebagai tentara reguler dan organisasi perjuangan rakyat, Presiden menyetujui pembentukan Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. Pada momen-momen penting perang kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949, TNI bertransformasi menjadi tentara rakyat dan tentara revolusioner dan tentara nasional. Sejarah TNI penuh dengan tantangan baik dari dalam negara maupun internasional. Sekarang kita akan ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada masa Orde Baru. Militer Indonesia terbentuk oleh kesadaran rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Hal menyangkut masalah negara dan disintegrasi bangsa mendorong militer untuk berperan dalam bidang politik. Di samping menjalankan fungsi utamanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, peranan militer tersebut berdasar dengan penerapan konsep di fungsi Nasution. Konsep ini berkembang semakin luas pada masa Orde Baru, bertujuan mendukung militer dalam politik sebagai dinamisator dan stabilisator, serta mengawasi kaum sipil dan menjalankan pemerintahan. Peran militer dalam politik Indonesia pada Orde Baru tidak hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, sebab peran yang dilaksanakan militer banyak untuk kepentingan kelompok dan penguasa. Orde Baru berdasar pada kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan konsep difungsi ABRI sebagai pencapaian tujuan nasional, yaitu pembangunan dan kestabilan nasional di segala bidang, sehingga pemerintah menetapkan militer sebagai partner terpenting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, peranan militer yang semakin luas dalam politik menimbulkan dampak sosial, politik, ekonomi, dan penurunan tingkat profesionalitas militer. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, peranan militer dalam politik dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal, yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan terancamnya kedudukan militer, dan faktor internal, yaitu ideologi nasional militer, disiplin militer, modernisasi, dan kepentingan elit militer. Selanjutnya kita akan ke masa reformasinya pertahanan dan keamanan Indonesia. Kementerian Pertahanan dan Keamanan Indonesia pada masa reformasi dimulai pada 1 Juli 2000. Departemen Pertahanan dan Keamanan mereformasi diri sendiri dengan pemisahan TNI, Polri, dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang menjabat oleh kalangan sipil tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU No. 3 2002 tentang pertahanan negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 18 ayat 4, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Dan dengan selesainya sejarah pendek Kementerian Pertahanan dan Keamanan Indonesia, mari kita mendalami sejarah perlawanan dan keamanan Indonesia. Oke. Sejarah perlawanan dan keamanan Indonesia mulai dengan Perang Kemerdekaan I. Pada tanggal 21 Juli, Belanda melancarkan operasi militernya yang dinamakan Polisionil, sedangkan bagi bangsa Indonesia peristiwa tersebut dikenal sebagai Perang Kemerdekaan I.
Lalu adanya Perjanjian Reville. Perjanjian Reville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1906. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan garis Von Mock. Selanjutnya ada Perang Kemerdekaan Kedua. Pada 19 Desember 1948, setelah dapat menambah jumlah kekuatan militer dengan mendatang lagi bantuannya dari negara Belanda sehingga mencapai 100.000 orang, Belanda meluncurkan lagi serangan militernya yang merupakan aksi polisional atau bagi bangsa Indonesia dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Kedua. Lalu adanya Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh MRDR Christian Robert Stephen Sumikil yang bertujuan ingin mendirikan negara Republik Maluku Selatan yang terpisah dari negara Indonesia Serikat. Gerakan RMS mulai bergolak hampir bersamaan dengan pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Ujung Pandang. Kota Ambon dapat dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 15 November 1950 melalui gerakan Operasi Senopati 1 dan 2 mengakhiri Gerakan Republik Maluku Selatan. Dan gerakan terakhir adalah Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan pada tanggal 15 Februari 1998 di Sumatera Barat dan Perjuangan Semasta atau diketahui juga dengan Permasta di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Fedjen Sumual yang semula menjabat Kasat PRRI Persmesta. Penumpasan PRRI di Sumatera dilakukan dengan operasi gabungan yang terdiri dari unsur-unsur kekuatan tentara angkatan darat, laut, dan udara dari kedua. Itu semuanya dari sejarah perlawanan dan keamanan Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia zaman sekarang. Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia, saya hanya mendalami menteri-menteri dari tahun 2000 sampai tahun 2024 karena banyak menterinya. Menteri yang pertama adalah Juwono Sudarsono dari 29 Oktober 1999 sampai 26 Agustus 2000. Yang selanjutnya Mahfud MD dari 26 Agustus 2000 sampai 20 Juli 2001. Agung Gumelar dari 20 Juli 2001 sampai 23 Juli 2001. Matori Abdul Dijalil dari 10 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004. Juwono Sudarsono dari 21 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Purnomo Yuskiantoro dari 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Priyacudu dari 27 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019 dan menteri kita sekarang atau sekarang pertahanan Prabowo Subianto dari 23 Oktober 2009. Dan terakhirnya kita akan mendalami tentang Tentara Nasional Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oke. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah salah satu cabang dari angkatan perang yang dan merupakan bagian dari tentara Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan di darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Kekuatan TNI AD saat ini terdiri dari 4 komando utama pembinaan, yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, Komando Daerah Militer, dan Komando Pusat Khusus.
Selain Komando Utama Operasi, TNI ada juga memiliki Komando Pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira akademi di Akademi Militer, Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Oke. Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Cikal bakal lahirnya TNI pada awal kemerdekaan Indonesia dimulai dari pengembangan kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari hasil didikan Kekaisaran Jepang, Belanda, maupun mereka berasal dari paksaan rakyat. Hasil pergabungan ini menghasilkan sebuah lembaga yang bernama Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, yaitu sekarang TNI. Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia digabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Penggabungan ini membentuk sebuah badan dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 4 MPR 2000, kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri. Sejak kelahirannya, TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka mengadakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu semuanya dari saya, Nathanael Sutandi. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih.